Oke semuanya, selamat datang lagi di sesi panas bersama Wibu. Kali ini gue kedatangan tamu yang cukup spesial. Selamat datang, Bang. Terima kasih telah diundang di sini. Suatu kehormatan yang bisa datang di sini ya. Kehormatan lo ya. Iya. Bang Windah atau siapa? Loh, emang saya Windah ya? Banyak yang bilang begitu sih. Saya pikir saya Windah, ternyata bukan ya. Absen dulu, absen. Ya. Kalau nggak ada Ilham susah absennya kan. Biasanya Ilham itu yang memulai absennya. Kalau nggak ada Ilham susah di absennya. Kata Ilham absen itu ya. Ya. Oke, gokil. Tapi ya, baca dulu tuh di kolom komentar, ada kolom komentar tuh. Bang, terima kasih telah menyajikan kualitas tayangan yang bagus dan 4K. Wih, gokil. Kata Ilham kok ada tuh, Ilham ada. Harus 4K ya? Iya, 4K. Upload harus 4K ya? Harus 4K. Udah dibilang begitu, upload harus 4K nih, jangan sampai nggak 4K uploadnya. Oke, gokil. Ya tadi perkenalan nama aslinya, Bang. Oh ya, hello everybody, gua Robi Kazuya. Kalau bagi yang belum mengenal gua, tinggal ketik aja nama gua di Google, Robi Kazuya pasti langsung keluar. Jadi mau lihat-lihat gua itu sebenarnya siapa ya, cari di Google aja lah. Udah banyak diliput media nih pasti nih ya. Ya, banyak nggak banyak, yang penting ada aja lah Ada pokoknya. lah pokoknya. Karena zaman sekarang nyari siapa juga di Google kayak gampang ya. Iya, gampang Walaupun banget. tidak segampang dulu. Dulu tuh nyari identitas orang di Google mungkin karena data digital nggak sekrusial sekarang ya. Iya. Jadi kayaknya lebih mudah dari sekarang. Tapi bagi kalian yang pengen menonjolkan diri kalian supaya mudah dicari di Google atau search engine lainnya, ya kalian harus usaha ya. Soalnya nggak tahu mau ngomong apa lagi lanjutannya, jadi ya usaha aja sendiri. Usaha ya bener, iya. Oke, Bang. Lu kan udah udah lama berkecimpung di dunia Jepangan, pop culture Jepangan gitu. Udah berapa lama nih kira-kira? Ini kita ngomongin soal dunia event berarti ya? Event, ya. Event Jepangan. Berarti kalau event-event yang bertemakan Jepangan atau yang kalau orang-orang sini tuh bilangnya gini, event Jepangan gitu Iya, ya. Yoi. pasti. Sebenarnya gua tuh emang suka hal-hal yang berbau Jepangan tuh dari kecil. Dari kecil? Udah dari kecil. Jadi ya mungkin karena pengaruh tontonan juga kali ya. Pengaruh tontonan, terus pengaruh teman-teman juga, pengaruh lingkungan. Banyak kan yang mulai biasanya dari memang influence yang mereka dapetin dari kecil kan. Oh iya. Tapi gua baru bisa berpartisipasi secara intens tuh mungkin di sekitar 2010 lah. 2010. Itu lu jadi apa? Musisi atau apa gitu, pengunjung gitu? Pengunjung dulu awalnya. Pengunjung Pengunjung dulu. Sebenarnya dari dulu banget tuh sebelum 2010 juga udah pengen banget datang ke event-event di Jepangan kan. Tapi emang baru kesampaiannya tuh baru punya waktunya tuh di 2010. 2010 iya. Karena dulu memang lebih aktifnya tuh mungkin bagi teman-teman yang wah ini kalau generasinya sekarang mungkin nggak pernah ngerasain era-era di mana setiap minggu tuh hampir setiap minggu atau setiap bulan tuh ada pensi. Oh iya, pensi pasti. Jadi ada pensi di sekolahan. Nggak cuma di sekolahan aja dulu tuh sekolah-sekolah itu pada ngadu pensi juga, ada yang di Plaza Barat Senayan, ada yang di iya. kayak di Stadion Kuningan di mana-mana. Tapi memang ada suatu kejadian lah di mana akhirnya memang izin pensi nggak semudah kayak dulu. Sampai akhirnya ya sekarang nggak banyak pensi yang diadain gede-gedean kayak dulu lagi. Itu biasanya era-era mid 2000-an lah 2000-an bener, sampai mid 2010-an tuh masih ada, cuma makin kurang. Betul, sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak, masih ada. Cuman memang nggak semasif dulu sih, mungkin levelnya beda. Nah malah kalau kita ngomongin soal event Jepangan, kebalikannya kan event Jepangan nih sekarang lagi running hot banget nih, ya kan? Sekarang pada ngadu nih kalau sekarang, kalau dulu gini, dulu ngadunya memang kayak antar sekolah atau enggak kampus. Yes. Bener. Kerasa banget. Kalau sekarang kan mall dan mall. Iya, mall juga banyak, mall event, benar. Tapi lu gini, tanggapan lu aja deh, tanggapan kecil-kecilan aja ini untuk event-event yang selalu diadain di mall setiap minggunya nih. Nah, ini sebenarnya ini obrolan yang seru nih sebenarnya ya. Apalagi bagi yang udah datang ke event Jepangan dari mungkin lebih dulu dari gua ya, atau mungkin berawal dari eranya gua awal-awal datang ke event Jepangan juga. Iya. Dulu tuh mungkin kayak cosplayer aja kan masih awam banget ya di masyarakat umum gitu di Indonesia. Betul. Jadi kayak cosplay kan salah satu part of event Jepangan gitu kan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita explore di event Jepangan, mungkin kayak kulinernya atau mungkin performer musiknya dan segala jenis lainnya. Tapi pada era-era gua awal-awal tahu event Jepangan sebelum 2010 sampai gua akhirnya rajin datang ke event-event Jepang gitu ya di 2010 itu dulu tuh kayaknya kalau ada suatu event di Jepangan tuh kita wajib banget datang, karena jarang kan setahun tuh bisa kayak cuman ada 3 bulan baru ada lagi, bahkan ada setengah tahun baru ada lagi gitu. Jadi emang wah mau ada datang nih.
Nah, kalau beda banget kan kalau yang diomongin sekarang kan adalah gimana nih dengan ada event nggak cuman di tempat-tempat yang biasa ngadain event juga, tapi di mall juga hampir tiap minggu ada gitu kan. Terutama di kota-kota besar kayak Jakarta gitu kan. Jadi emang apa ya, mungkin nggak cuma Jepangan aja sebenarnya yang trennya berubah, tapi semua aspek di kehidupan gitu ya, kayak tren musik, tren hobi dan segala macam kayak emang semuanya berubah. Jadi event Jepangan kayaknya salah satu yang menandakan bahwa community itu sekarang lebih besar. Kan semakin besar community, pasti jadi semakin dilirik masyarakat umum juga. Betul. Gitu. Kayak contoh, kita tanya orang random gitu di pinggir jalan kan, Mas, tahu cosplay? Pasti tahu. Pasti tahu kalau sekarang. Beda banget kalau 10-15 tahun lalu kita tanya cosplay apa ya Mas? Gitu. Jadi mungkin karena faktor itu juga. Iya, betul. Jadinya event semakin banyak. Nah, kan sekarang karena kita sempat berada di peak moment di mana event banyak tapi not too much gitu. Jadi kayak wow, eventnya enak semua gitu kan. Sekarang kan mungkin yang kita bahas ada di kesempatan ini kan adalah nih eventnya udah too much banget nih. Iya. Jadi kayaknya ada beberapa pihak atau beberapa IO juga yang tadinya bahkan bukan IO Jepangan juga ya. Jadi nyoba main di pop culture atau Jepangan. Terus ya udah, yang penting ada event aja. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa main point dari event kan udah pasti budget ya. Budget, betul. Jadi either mereka memang jalanin itu dengan passion atau memang ada beberapa pihak juga yang sebenarnya nyari profit juga di situ. Betul, itu dia. Nah, jadi dengan banyaknya mall juga di Jakarta sekarang ya kan. Yang ini apa sebutannya? Mall sekarat. Yes. Pengen dihidupinnya pakai acara-acara apapun lah gitu. Ya bener. Nah, jadi emang kadang-kadang jujur kan gue pribadi juga ngerjain event juga ya, ngerjain berkecimpung di event organizer juga banyak banget. Tawaran dari mall-mall juga. Dulu tuh ngerasain banget dari awal-awal ngerintis tuh nggak banyak IO-IO yang bisa ngehadirin event-event Jepangan gitu kan. Dan kita tuh selalu punya standar gitu. Kalau mau ngadain event Jepangan harus kayak gimana sih? Contoh nih misalkan kalau cosplay juri-jurinya tuh harus yang punya standarisasi kayak apa sih kayak gitu kan. Oh iya. Tapi kan sekarang yang mungkin membuat kalian menjadi agak ya gitu kan. Adalah yang penting selama bisa ngadain event adain deh. Kadang-kadang wah performer siapa ya? Open performer aja, ya kan? Tuh, siapa tahu yang baru-baru atau nggak perlu ngeluarin budget jadi bisa perform di sini kan? Mereka expect-nya yang penting ada performer aja gitu buat memenuhi rundown. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itulah yang bikin sebenarnya ekosistem event tuh nggak selamanya bisa dinikmati gitu. Itu sih. Jadi emangnya pengaruh global juga sih. Contoh kayak padel aja, dulu kan belum ada kan padel. Padel belum ada. Sekarang di mana-mana bikin lapangan padel. Jamur. Yoi. Oh iya, tapi kalau misalnya ngomongin soal event Jepangan nih, sekarang kan tiap minggu atau misalnya ya ada sih paling event yang gede tuh tahunan sih pasti ya. Tapi Bang Robi sendiri nih, pernah nggak jadi salah satu jadi bagian dari event organizer-nya itu sendiri yang ada di belakang layar gitu dan ceritain dikit lah kayak gimana-gimananya gitu. Sebenarnya kalau diceritain gitu bakal panjang banget sih ya, karena ada ininya Bang, keluh kesahnya lah. Yoi, sebenarnya banyak banget gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang pun gue masih ngejalanin itu kan. Iya. Dan bagi beberapa teman-teman juga mungkin yang bertanya-tanya, emang yang gue kerjain tuh event-event apa sih? Salah satunya kayak gue juga megang stage di Anime Festival Asia kemarin. Oh iya? Terus di IGX itu juga. Baru event kedua, tapi menurut gua event yang perlu kalian highlight juga karena itu salah satu event yang terbakar lagi passionnya gitu. Oh iya? Ya karena itu tadi sama kayak topik yang kita obrolin sebelumnya, banyak karena tuh mas event tuh kadang beberapa event kayak gue sempat ngerasain juga kayak megang event tuh kayak hambar aja gitu. Kayak aduh ini masih enak gak sih dijalanin gitu kan. Tapi ternyata kalau emang dijalaninnya dengan passion, terutama dari ownernya, kan pasti kan event mulai dari siapa yang start dulu kan. Kalau yang startnya udah dimulai dengan passion, di luar dia pasti akan, ya kita nggak bisa pungkiri pasti butuh budget atau benefit juga di situ kan. Tapi kalau awalnya dimulai dengan passion dan juga memang dia into di situ pasti rasanya beda sih. Itu. Nah jadi kalau ngomongin soal event, banyak banget event Jepangan yang udah gua ikut partisipasi gitu. Kayak awal-awal pengalaman gue tuh sebenarnya di salah satu event yang cukup besar di Indonesia. Tapi sekarang udah gak ada eventnya. Tapi pasti kalian kangen banget ya. Oh, gue udah bisa nebak sih. Apa? Namanya tuh ya? Wah, bukannya? Ayo menurut kalian apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Ya, betul sekali. Dia adalah emansipasi wanita. Bukan ya? Bukan.
Mentang-mentang ya. Iya. Sebut aja gak? Sebut ya. Iya nggak masalah sih toh. Iya. Ini kan memang buat pengetahuan umum juga lah ya. Eni Cisai. Ya, gue awal-awal juga sempat mulai berkecimpung di event di situ dari sebenarnya dulu awal-awal gue ada performer dulu. Gue ikut semenjak pertama kali join ke komunitas Jepangan gitu kan, ketemu teman-teman Jepangan. Gue ingat banget tuh dulu pertama emang mainnya deketnya sama teman-teman cosplayer. Terus ada seorang cosplayer. Ini dulu, wah ini gue mau highlight banget dulu tuh ada cosplayer cewek namanya Josephine. Shout out to Josephine. Ya menurut gua kalau nggak ada dia mungkin gua nggak bisa jalanin hidup gue yang sekarang gitu. Terus gua kenalan sama dia. Dia tuh dulu pada di era itu kalau nggak salah 2010 2011 tuh dia cewek bikin kostum robotnya Evangelion sendiri, bikin sendiri. Handmade dia bikin sendiri. Itu keren banget. Jadi dia cukup terhighlight lah di komunitas cosplay. Gua lagi ngobrol sama dia kayak terus dia ngasih saran gitu ke gua kan. Rob, lu kan suka kayak Kamen Rider, Super Sentai gitu-gitu kan. Lu mendingan coba ngumpul sama anak-anak Komutoku deh. Jadi ada komunitas Tokusatsu namanya. Oh iya. Pernah dengar gue itu. Nah ya akhirnya gue ngumpul tuh sama anak-anak komunitas Tokusatsu. Nah dari situ tuh banyak poin-poin yang berubah di hidup gue. Salah satunya karena kayak founder dari Class. Kalau kalian tahu Class kan part of Enichishai ya. Sempat jadi part of Enichishai. Jadi dulu tuh ada sebuah program yang bernama Class. Dulu tuh singkatannya sebenarnya adalah Cosplay Live Action Show. Oh gue baru tahu. Iya gue baru tahu sumpah. Jadi gue taunya Class .2H. Yes. Jadi kenapa ada .2 sebelum H? Jadi Class-nya itu Cosplay Live Action Show .2 Hybrid. Oh gitu. Sumpah baru tahu. Gue udah berapa tahun itu. Karena founder dari Class, salah satu foundernya itu adalah ketua dari Komutoku sekarang, yaitu adalah Bapak Marzuki Nuril kan. Jadi dia founder dari Class, dia juga show director dari berbagai event, salah satunya Indonesia Comic Con, dia juga show directornya. Jadi dia adalah orang-orang yang cukup banyak berpengaruh di hidup gua gitu. Jadi dia ngajakin gua ke event. Pertama-tama ya sebagai tim seru-seruannya Komutoku aja gitu. Karena dia kan memang membantu menghandle Komutoku juga kan. Komunitas Tokusatsu gathering lah segala macam. Atau kalau Komutoku tuh punya tim cosplay, sering perform gitu di event-event kan. Dulu tuh tim cosplay Tokusatsu di Indonesia nggak begitu banyak. Salah satu yang terbesar tuh memang Komutoku gitu. Jadi sering tur ke berbagai kota juga, berbagai event. Nah di situ akhirnya diajak nggak cuma sekedar ikut seru-seruan aja, tapi gue pribadi sih yang willingly untuk ayolah gue boleh nggak sih ikut perform. Ya udah nih coba latihan, mereka ada jadwal latihan. Terus akhirnya ternyata mulai diajak ke event-event. Akhirnya ya itu di Enichishai itu gue sempat pertama sih jadi tetap performer ya, karena dulu base gue kan sebenarnya tadi kita kalau ngomongin pensi atau konser-konser musik, gue basicnya tuh dulu MC di pensi-pensi gitu. Oh iya. Akhirnya kepake juga di sini. Bener, akhirnya sempet jadi MC-nya Enichishai juga kan. Oh iya pernah. Dalam berapa tahun gitu. Terus akhirnya sempat ngurusin beberapa kontennya Enichishai dan akhirnya ya ngerembet gitu ke berbagai event-event Jepangan lainnya. Karena kebetulan emang udah punya basic event juga gitu. Jadi gokil. Jadi lu istilahnya dulu emang pada dasarnya orang yang terlihat di depan banget lah ya. Yes. Frontline banget kalau di event tuh ya. Benar, dulunya. Sekarang dari depan mulai jadi ke belakang banget. Belakang layar. Nah kalau di belakang layar ini nih, gue mau tahu nih kalau teknis panggung. Karena panggung itu vital banget ya di satu acara ya. Benar. Coba jelasin dong teknis panggung tuh gimana, dari mulai stage manager, scheduling, atau ngurus rundown tuh gimana deh? Nah ini penting banget sih buat dibahas karena kan banyak teman-teman yang juga seneng sih ngeliat teman-teman passionate banget gitu bikin event-event baru, komunitas-komunitas baru. Jadi ngomongin soal teknis gitu ya di belakang layar, sebenarnya event Jepangan tuh nggak jauh beda sama event-event lainnya kayak event konser atau event festival musik ataupun festival lainnya. Cuman bedanya temanya aja gitu kan Jepangan. Jadi gimana kita harus bisa menyesuaikan semua tema-tema itu masuk ke dalam sebuah sistem yang cukup proper gitu. Contoh ya kalau kita ngomongin tadi kayak soal rundown gitu kan. Ini juga gue banyak belajar dari salah satunya Enichishai juga, terus dari pengalaman dari beberapa show director yang pernah gue ketemuin juga, dari berbagai event-event yang tingkatnya nasional ataupun internasional juga ya. Kayak rundown kan, gue banyak banget temuin event-event baru tuh bikin rundown kayak abis performer ini langsung performer ini gitu kan. Mereka tuh nggak mikirin bahwa sebenarnya di tiap performer itu kan mereka butuh yang namanya preparation ya. Kayak setup. Contoh lah,
kalau zaman dulu kan band banyak banget gitu. Betul. Sekarang band untuk gitarisnya nyolok aja pedalboardnya ada di situ, colok channelnya kemana. Zaman dulu belum direct kayak sekarang loh, amplinya ditodong ya kan. Amplinya ditodong. Kita sekarang udah enak banget nih, zaman sekarang udah mulai banyak dibantu sama teknologi gitu kan. Zaman dulu kan teknisnya jauh lebih ribet lah gitu kan. Banget, pokoknya. Lebih kompleks. Nah, terkadang tuh banyak yang nggak memikirkan hal itu dan sebenarnya mungkin bukan yang nggak memikirkan tapi lebih ke arah antara mereka mungkin belum tahu Iya. atau mereka cuek aja gitu, yang penting event gue jalan karena sama kayak yang kita ngobrolin tadi di awal ya kan. Banyak emang pihak-pihak ya, wah Jepangan lagi running hot banget nih, bikin event Jepangan, siapa tahu kita cuan di situ ya kan. Tanpa mereka sebenarnya tahu ya kan, gimana sih sebenarnya bikin event Jepangan yang oke gitu. Nah itu kayak sebenarnya buffer tuh penting di tiap line up dari rundown karena kan ya itu selain preparation time kita juga memberikan dalam tanda kutip ruang yang nyaman lah kepada seluruh performernya. Betul. Dan lagi pula kan kita udah bayar MC mahal-mahal, kalau jedanya nggak panjang buat apa tugas MC kan di situ, ya kan? Tugas MC di situ, ya kan? Keluh kesah MC juga itu tuh. Bener. Buat apa kalian sewa MC kalau nggak ada buffer gitu? Wah, MC naik, cepetan mulai. Ya, belum selesai ngomong ya udah mulai, ya kan? Kayak gitu kan. Bahkan sekarang kan idol group nih lagi menjamur kan, bermunculan di mana-mana. Idol group kan cuma setup mic doang. Iya. Itu kalian pikir mereka tuh cuma seperti itu gitu. Kan ada ya ini apa walaupun setup mic ya, mic-nya nggak 1-2. Betul. Apalagi mereka yang udah ngelakuin soundcheck terlebih dahulu kan, harus loading kayak setup di mixer dulu, Nah, segala macam. itu. Jadi semua apapun itu menurut gue butuh buffer lah. Butuh buffer. Apalagi sekarang kan lagi ada something yang menurut gue komunitas di Jepangan ini nggak terlalu terhighlight di era sekarang ya. Tapi mereka kayaknya lagi mulai rising lagi nih kayak komunitas VK, musik-musik VK. Oh iya, Visual Kei Kei sama Harajuku gitu ya. Yes, nah itu kan bayangin zaman dulu tuh band VK banyak banget di Indonesia, salah satu di Jakarta ya. Ini apa? Dulu yang gua tahu tuh ada salah satu kalau di kota gua tuh apa Mea. Mea, ya si Bayu ya. Bayu Mea ya. Ya, kayak gitu contohnya kan zaman dulu kan Visual Kei, enggak zaman dulu sih maksudnya memang tema dari Visual Kei itu kan sebenarnya lebih ke visualnya dulu Iya, dibandingkan musiknya gitu. Jadi memang mereka bermusik dengan menggunakan visual yang apa ya? Harajuku dan mencolok banget lah. yes, bener banget. Jadi intinya mereka pakai dandanan yang nggak biasa lah. Kalau dulu kita tahunya nih era-era pada era-era dulu ya, Iya. band di Jepangan tuh pasti dandan. Dan iya. Iya kan? Benar. Pada era itu tuh band di Jepangan pasti dandan semua rata-rata lah, almost dandan. hampir 80% tuh pasti pakai style yang aneh-aneh, rambut warna-warni lah segala macam karena memang tren band di Jepangan gak cuma di Indonesia, di Jepang sendiri pun kayak gitu gitu kan. Kayak gitu bener. Kayak ini apa? Kalau yang paling khas ya, yang gue lihat dari musisi Jepangnya langsung, kayak misalnya Versailles, itu kan khas banget. Itu kan salah satu yang bikin bikin visualnya naik juga kan. Betul. Dan rame yang bawain di sini gitu. Nah, bayangin band Visual Kei nggak dikasih buffer terus mereka dengan dandan ribet harus siap-siap panggung gitu kan, kasihan juga. Ini dulu bener-bener dulu nih gue ada lawakan yang kalau nggak salah gue lupa sih lawakan ini tuh gue lihat di channelnya Uus apa Diki apa siapa gitu interview ya. Kan dulu Diki juga ngeband Jepang-Jepangan juga kan. Iya. Ya band Visual Kei mah gila kurang niat apa dan 3 jam manggungnya 15 menit gitu. Jadi emang kadang-kadang tuh yang bikin performer nyaman tuh di situ. Bayangin kalau tiba-tiba jadwal rundown kalian di event tuh cuma 15 menit gitu kan. Kan ada beberapa event-event besar yang memberikan chance nih. Kayak salah satunya Anime Festival Asia di tahun 2023, 2002. Yang baru balik itu ya. Yes, 2024 ya. Tiba-tiba baru ada Akiba Stage itu kan buka lokal performer kan. Terus disitulah mereka mulai ya udah nih talent-talent biasanya kan di AVA tuh talent profesional semua kan. Iya. Akhirnya mereka buka kesempatan untuk performer baru untuk coba nih gimana bisa dapat panggung sebesar panggungnya AVA di Akiba Stage dengan backline yang cukup proper, panggung yang cukup megah. Terus mereka bisa nampilin mereka. Cuman memang slot waktunya dikasih nggak terlalu banyak kan, 15 menit. Bayangin kalau nggak ada buffer di 15 menit itu. Kasihan juga gitu kan. Apalagi idol grup ribet-ribet gitu kan, dandannya udah cakep-cakep. Ya misalnya 15 menit itu nggak dikasih buffer, mereka siap-siap 5 menit gitu ya cuma 10 menit dia nonton idol grupnya. Kasihan yang datang menonton juga kan. Jadi memang ya ngomong-ngomong teknis sebenarnya nggak jauh beda sih sama event-event lain. Lebih ke arah ini temanya Jepangan aja gitu. Tinggal nyolok-nyolok aja bang. Iya. Tinggal nyolok.
2 menit cukup lah. Nah, itu dia. Ya ada yang gitu ya. Iya, pemikiran orang tinggal colok doang 2 menit cukup. Itu dia kan again kembali event yang bagus biasanya diawali dengan insan-insan eventnya yang passionate atau into di situ. Kalau nggak itu mah ya pasti begitu. Kan tinggal nyolok aja, Bang. Iya. Colok aja, Bang, 2 menit beres gitu. Ntar pas manggung tiba-tiba, loh kok mati? Iya. Koslet nanti. Iya, gampang lah. Sama juga kayak kita ngomongin teknis lainnya ya. Atau gua kan pribadi udah sempat jadi music director atau music helper juga buat beberapa international guest dari Jepang yang main di sini gitu. Right. Kayak Akira Kushida, terus Matsuko Horie itu senior ya, umurnya udah, wah mereka senior banget lah. Kalau kalian nggak tahu, Akira Kushida tuh yang nyanyi Gaban. Soundtracknya Gaban. Oh iya. Ya, tubuhnya sungguh aduhai gitu. Ya, yang nyanyi Gaban. Zaman gue itu. Ya makanya Tapi gue lewat. bukan zaman kalian banget, tapi kan Akira Kushida pernah datang ke Indonesia kan? Pernah, benar. Barengan sama Marie Hotsuko juga. Hatsuko Marie itu dia yang soundtracknya Voltus V. Voltus Speed, nah itu gue gak pernah denger nih. Wah gila itu di era dulu tuh Super Robot tuh itu terkenal banget. Jadi mungkin yang bedain dulu sama sekarang juga sekarang anime-anime bertemakan Super Robot juga nggak gitu stand out kayak dulu kan. Stand out kayak dulu. Tapi gini bang, yang gue aneh ya kalau misalnya kita soal dulu sama sekarang. Yes. Orang-orang yang baru lahirnya ya jauh-jauh dari kita masih muda lah sekarang yes. Itu justru demen juga tuh sama anime-anime dulu atau tren-tren Jepang dulu tuh demen loh. Bener, apalagi sekarang lagi naik yang vintage kan. Kayak contoh City Pop aja kan lagi naik nih tiba-tiba. Nah, itu juga. Nah, gua kemarin tuh di Bandung sempat ini ada di Braga ya. Yes. Udah ada grupnya tersendiri Harajuku Group. Yes. Itu muncul lagi. Terus yang demen Evangelion juga banyak. Oh ya, dulu di era gue baru-baru tuh kayak Evangelion tuh masih trending nowadays gitu. Yang klasiknya tuh ya itu Voltus, terus kayak apalagi dulu ya, wah banyak banget kayak Mazinger. Web Diver. Wah iya banyak banget, jadi memang trennya lagi muter aja. Karena kita tuh nggak pernah tahu kapan tren vintage itu akan naik lagi kan. Betul. Tapi emang something yang vintage seru lah. Kayak sekarang City Pop itu kan udah ada di Jepang dari 70-80 di era 80-an kan. Jadi sekarang tiba-tiba banyak banget artis Jepangan yang mulai main genre-genre City Pop. Genre City Pop. Jadi emang lagi muter lagi. Nah kita balik nih ngomong ke artis Jepang yang datang ke sini gitu kan. Performer Jepang gitu. Terus kayak terakhir beberapa di antaranya tuh kayak vokalisnya Wagaki Band kan sempat ngadain konser juga di sini kan. Wagaki, oh iya. Ya, Yuko Suzuhana. Nah kebetulan gue juga yang jadi stage directornya pada di konsernya dia gitu. Jadi performer Jepang itu sebenarnya kalau pasti kan pertanyaan kalian adalah gimana sih bedanya performer Jepang dengan performer dari luar negeri atau performer lokal lainnya gitu kan? Jawabannya sebenarnya sama aja, bedanya cuma bahasanya aja, bahasa Jepang. Karena mereka juga sekarang kita punya analogi gini, mereka kan datang nih ke Indonesia. Mereka biasanya punya requirement kayak gue maunya mic gue pakai ini, gue maunya panggungnya kayak gini, gue maunya seni, gue harus soundcheck gini segala macam lah. Nah, kalau artis Jepang yang didatangin sini kan pasti fans di event Jepang kan, gue pengen lihat nih gitu kan. Event yang ngadain event juga excited gitu kan, pasti mereka akan memberikan apapun yang artis itu butuhkan requirement-nya kan. Kenapa nggak itu dipikirkan bahwa performer lokal itu sebenarnya butuh kayak gitu juga gitu. Jadi kayak contoh ya, mungkin karena pada berbeda era atau mungkin berbeda tingkat keterkenalannya juga, kayak Akira Kushida gitu ya, dia nggak terlalu ribet gitu, dia cuma butuh kayak request dia tuh kayak butuh panggung yang proper dengan setup time yang oke segala macem. Selama itu semua berjalan dengan baik, dengan proper sesuai dengan sistemnya dia oke fine aja. Fine aja. Nah kalau lu tahu Mei In? Mei In tidak tahu. Mei In salah satu legenda anisong juga. Ya, mungkin dia tuh dulu tuh setara sama Lisa lah. Kayak gitu, cukup banyak. Mentok nih, kalau sebelum Lisa, Yui gue masih inget. Yui. Ya Yui is a big name lah. Maksudnya dia tuh kayak Yui tuh kayak Michael Jackson mungkin ya. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang nggak ngerasain eranya tapi tetap akan tahu gitu. Nah Mei In tuh salah satu anisong singer juga yang levelnya dia lumayan cukup tinggi. Dia tuh banyak bawain opening anime besar lah. Nah, selevel dia tuh kesini aja, gue juga cukup shock sih bahwa dia kan nyanyi ya. Maksudnya kayak kalau kalian pernah lihat anisong singer gitu di Indonesia kan dia nyanyi aja lagu-lagu anisong atau lagu-lagunya dia gitu kan ya. Tapi dia tuh mintanya tuh kayak gue tuh harus disiapin speaker kayak gini. Tapi permintaan yang cukup unik itu adalah dia minta
old school DVD player. Serius? Buat playback lagu-lagunya dia. Oh. Serius. Jadi dia minta 3 device. Dia minta line buat laptop, itu katanya buat backup. Jadi kalau DVD ini kenapa-napa dia bawa laptop lah buat itu. Terus dia minta juga analog player. Player? Yes, dia minta itu. Jadi dia minta 3 device buat muterin playback musiknya dia. Tapi kalau dia bilang kalau dia bisa pakai yang analog dulu atau DVD dulu, dia lebih pilih itu daripada laptop. Jadi dia kayak dia ada tipe-tipe orang yang masih percaya bahwa sebenarnya analog gain itu lebih terasa lebih mantep gitu daripada daripada digital. Nah, jadi ya itu kan kalau kita nggak siapin dia nggak mau manggung gitu di sini kan. Nah, itu juga harusnya jadi batu lompatan juga kepada Yoyo yang ngadain event Jepangan nih. Performer kan butuh itu sebenarnya gitu. Dan bagi performer baru juga mungkin ini bisa jadi bisa jadi input juga buat kalian bahwa kalau kalian bangun sistemnya bagus, pasti perform kalian akan ikut bagus juga, akan terlihat beda lah gitu. Betul. Kayak lu deh, gue pribadi gue pengen nanya sama lu pasti Boleh. Lu pasti bisa bedain kan, kayak kita ngomong idol group aja dulu, lu lebih suka apa nih musik Jepang, idol group, band atau apa? Kalau gue jujur band sih. Band ya. Nah lu pasti bisa ngeliat kan band di Indonesia aja deh, nggak usah jauh-jauh ya. Band lokal mana yang kalau ditonton tuh kelihatan, oh nih kayaknya dia harganya lebih mahal deh atau lebih eksklusif deh daripada band ini. Ya pasti bisa ngeliat kan? Bisa ngeliat. Nah itu karena pasti mereka salah satunya beda di sistem juga gitu. Iya. Jadi kayak apa yang mereka bawa, sistem apa yang mereka sajiin di panggung. Betul. Itu yang akan membedakan mereka. Nah jadi kalau kalian pengen kelihatan lebih eksklusif, pengen rate kalian naik, itu bagi para performer gitu ya. Ya sistem kalian harus dibenerin dulu juga gitu. Right. Contoh ya, ini kadang hal sepele, tapi semua artis Jepang itu selalu menanyakan hal ini gitu. Kayak kita di backstage, itu kalau rata-rata guest Jepang yang gua bantuin gitu ya, konsernya di Indonesia, mereka tuh tangga aja tuh harus dikasih lakban yang warnanya ngejreng. Oh iya? Yes. Lakban yang warnanya ngejreng, hijau atau merah? hijau stabila merah atau kuning, biasanya sih kuning yang dipakai ya. Karena apa? Kalau kan konser suka gelap tuh, jadi kalau mereka naik tangga tuh mereka tahu edge-nya ada di mana, mereka nggak kesandung kayak gitu. I see. Anjir itu sepele tapi gimana ya? Krusial juga sih. Krusial. Dan bahkan gue sempat kena satu hal yang cukup menohok juga gitu. Jadi gue waktu itu ngehandle salah satu live show karakter tokusatsu lah buat di Indonesia gitu kan, official dari Jepang. Terus mereka minta tolong dibantuin untuk latihan di salah satu studio di Jakarta Selatan lah gitu kan. Tolong dong cari studio yang spesifikasinya gini. Gue dapat nih studio tersebut adanya di daerah Jakarta Selatan dengan ruangan luas segini, dengan fasilitas segala macam yang mereka minta. Mereka datang nih dari Jepang. Datang, mereka mau latihan di sini sebelum show di Indonesia gitu kan. Terus mereka nanya, studionya itu ada di lantai 3. Lantai 3? Iya, lantai 3 gitu kan, naik lift kita ke sana kan. Terus pas masuk studio mereka lihat studionya. Oh bagus ya studionya, oke. Terus mereka bertanya, di studio ini kalau kita mau emergency exit lewat mana ya? Terus kita kayak, Terus dia langsung periksa gitu nih, kita bisa nggak ya keluar lewat pintu ini gini. Jadi kayak orang Jepang tuh di sana safety tuh selalu dipikirin gitu. Di sini di Indonesia kadang-kadang bikin bangunan apa juga bodoh amat karena safety ya gitu. Itu yang perlu dicontoh dari orang Jepang, itu sih sepele tapi penting sebenarnya gitu. Krusial. Asli. Kayak gitu. Bang, tapi gue mau nanya juga nih. Lu sekarang karena seringannya di belakang layar ya. Ada nggak sih event, nih sebut aja dua ya. Event yang paling lu suka ketika lu menjadi di belakang layar dan event yang paling lu keki lah di event tersebut. Ada pengalamannya tuh, ceritain pengalamannya apa lah. Seru sih ngomongin pengalaman. Tapi kalau disebut nama ntar rame lagi gitu. Iya. Keluar. Tapi kalau sebut nama kan engagement ya? Engagement iya, why not? Iya nih engagement, tapi engagementnya buat kalian lagi aduh. Nggak, jadi gini, kita ngomong dari yang bagus dulu. Biasanya kan orang mau dengar kabar buruk dulu atau kabar baik dulu. Ya kita ngomongin kabar baiknya dulu deh. Jadi beberapa event yang cukup suka gua handle tuh, salah satu yang paling gua nikmatin sih untuk 2-3 tahun belakangan nih, Indonesia Game Expo sih. IGX itu? IGX, karena ya itu, gue pertama kali meeting dengan owner eventnya gitu kan. Terus dia ceritain gimana passionate dia untuk bikin event Indonesia. Tahu nggak dia kenapa bikin IGX? IGX itu di tahun 2025 itu baru event yang kedua. Kedua itu? Baru kedua. Tapi udah sebesar itu gitu kan, udah sepassionate itu. Tahu nggak kan awal dia punya inspirasi untuk motivasi ya gitu untuk bikin IGX itu apa? Karena dia merasa keresahan kita semua tuh ada di situ, yaitu adalah dia datang ke event udah gitu-gitu aja, boring gitu. Jadi dia ngerasa, aduh event tuh harusnya nggak kayak gini, masa gue datang
gini lagi, gitu kan. Udah aku bikin event sendiri aja gitu. Gede sekalian lagi. Nah jadi kenapa gue suka karena memang dibuatnya dari awal mulanya dari passion dulu. Terus dia juga punya konsep yang bagus. Walaupun kan sebenarnya emang nggak terlalu nggak bisa dibilang event yang Jepangan banget gitu ya. Dia lebih ke pop culture gitu. Tapi karena kebetulan memang dunia game kan biasanya event-event game di Indonesia e-sport lah kebanyakan kan. Kalau dia kan gamenya bukan berpojok pada e-sport gitu. Dia lebih game developer gitu pada ada di situ juga dong. Yes, benar. Jadi dia pengen ada semua lini game ada di situ kayak retro game, konsol game. Oh, sampai retro juga. Retro ada karena memang kebetulan ownernya pecinta game retro juga. Ah, gokil. Jadi dia pengen semuanya ada di situ. Makanya dia di tahun pertamanya kan ngundang Yuzo. Yuzo itu yang kalau kalian tahu yang ngompos musik-musiknya kayak Castlevania. Terus kayak banyak lah. Wangan Midnight segala macam dia tuh kompos game-game retro sampai sekarang dia masih aktif kompos tapi dia dikenal karena karya-karya jadulnya gitu kayak Bare Knuckles segala macam. Nah, jadi itulah yang membuat dia enak gitu eventnya buat gua handle karena passion gitu kan. Jadi apa ya? Kalau passion tuh dia nggak terkadang tuh bukan pengen yang murah aja tapi kita gimana caranya dapat benefit gede gak gitu tapi gimana caranya dia pengen nyajiin nih yang pengen gue sajiin tuh maksimal yang gue bisa ya karena kan skala orang beda-beda ya. Gue pengen nyampein ke pengunjung tuh kayak gini gitu. Nah event-event kayak gitulah yang gue sukain gitu karena nyampe juga jadi kita kerja tuh nggak cuma sekedar profesional tapi passion kita kebakar juga di situ. Oh iya maaf tepuk tangan untuk Bang Robi. Kayak salah satunya juga kayak Anime Festival Asia semenjak ada tapi memang itu event yang dibuat dengan passion juga ya. Betul. Karena kan gue juga kenal dengan ownernya dan mereka sampai sekarang selalu pencapaian mereka post di sosial media mereka dengan gue bangga nih udah bisa sampai sini gitu. Itu yang nggak semua owner tuh bisa ngerasain itu gitu. Kalau cuma mikir cuan doang nggak mungkin mereka ngerasain kayak gitu kan. Iya. Nah jadi kayak Ava juga salah satu yang gue sukain karena kayak tadi gue bilang dengan ada program baru kayak local talents di Akiba Stage gitu kan. Gue kenalan sama banyak performer baru juga dan gue kenalan sama banyak performer yang tadinya gue nggak tahu terus, wih gila aja keren juga nih. Kalian juga pasti nggak pernah lihat kan sebelumnya ternyata, wah gila ada performer kayak gini loh gitu. Hidden gem ya? Hidden gem, nah jadi gue juga suka hal-hal kayak gitu sih. Jadi itulah beberapa event-event yang bisa gue jadiin contoh kayak gue nikmatin banget gitu. Gue suka banget gitu. Nah kalau yang kita ngomong soal event yang, aduh. Apaan nih? Iya, sebenarnya adalah pokoknya suatu ini event organizer sebenarnya cukup dikenal di kalangan komunitas Jepangan. Ya event-eventnya setiap minggu ada di mall gitu kan. Masih. Iya. Minum dulu Bang kalau gue. Sambil lu minum lu denger cerita gue. Soalnya panas Bang, ini panas. Panas, yoi. Nah jadi suatu saat, gue emang udah kenal lama sama owner dari organizer ini kan. Jadi with all the respect, jadi gue nggak akan nyebutin organizer di sini. Mungkin gue akan nyebutin experience gue aja gitu ya. Suatu saat dia pengen bikin sebuah event yang cukup gede gitu. Jadi dia eventnya pakai stage yang cukup proper segala macam. Biasanya kan dia eventnya tuh di mall, mall-mallnya juga bukan mall-mall utama. Ya seperti yang lu bilang tadi lah, mall hati ada di sini. Butuh keramaian nih. Nah kayak gitu. Akhirnya dia suatu saat dia mencoba bikin ya mungkin kalau event-event di mall yang sekarat terus ya udahlah panitia juga seadanya kan. Seadanya paling. Akhirnya dia ngerasa wah kayaknya gue butuh bantuan Robby nih buat megang stage gue gitu. Akhirnya gue dikontak terus gue yaudah gue bantuin dia. Itu line up-nya cukup gede. Beberapa line up itu salah satunya ada Sanggar Tari Ibu Kota lah. Buset, serius? Salah satunya ada Sanggar Tari Ibu Kota. Salah satu ini masalahnya. Yes. Salah satu. Banyak banget pokoknya line up-nya di situ. Jadi kayak ada artis Jepangan yang nasional tuh ada di situ gitu. Dia datangin dan memang eventnya cukup gede, cukup rame gitu. Jangkauannya. Tapi nggak selamanya event besar, event rame itu gue nikmatin juga kerjainnya karena ternyata timnya dia pun ngerjainnya tuh kayak contoh ya. Ini beberapa hal yang mungkin ini preferensi sih. Tapi ini menurut gue hal yang kayak tadi kita obrolin sepele tapi penting sebenarnya. Jadi yang owner eventnya ini kebetulan hari H tuh dia nggak datang pagi ke event itu. Dia tuh nanti, gue mungkin datang nanti agak sore kali ya atau malam. Jadi kayak dia, dia berarti melemparkan tanggung jawab event ini ke timnya dia. Ntar lu ketemu tim gue lah, namanya sini gitu kan. Gue ketemu tuh timnya karena gue datang tuh pagi-pagi gue harus bantu soundchecknya salah satu main line up mereka kan.
Terus gue bantuin tuh, datang soundcheck kan selalu biasanya pagi sebelum event mulai kan. Anggaplah standar event jam 10 gitu. 10 bener. Biasanya soundcheck tuh jam 7, jam 8 udah mulai soundcheck tuh. Karena kan ya, gimana caranya sebelum pengunjung datang kita nggak ada yang tahu nih kita lagi nge-set up gitu kan. Paling aman tuh emang jam 7 sih. Iya, jadi intinya emang soundcheck tuh kalau bisa ya emang nggak perlu ditonton juga orang lagi ngetes gitu kan. Tapi kan bagi performer penting kan. Iya, Kayak contoh ya, salah satu yang paling sering gue bantu juga berkolaborasi itu Jerox kan. Kan Jerox kan cukup sering jadi main line up lah Main line di up event-event Jepangan. Karena Puncak dia, acara, Bang. yes, karena dia selain bawain lagu-lagunya yang udah populer, bisa bawain kayak Larkensil juga, Nah, ya itu. kan segala macem. Nah, mereka itu requirement-nya soundcheck aja tuh minimal 1 jam. 1 jam. Biasanya mereka minta 2 jam. Nah kayak gitu. Jadi memang tapi pas penonton jadi sempat ada talent Jepangan nanya ke gua. Ini talent penyanyi lokal lah yang masih rising up gitu di event-event kayak yang biasa kalian temui lah gitu ya. Bang, gua mau nanya kenapa sih Jero kalau ditonton bagus banget? Iyalah mereka soundcheck 2 jam gua bilang. Jadi dia tuh jadi mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu kenapa kok band segede ini tuh kan mahal emang ya. Mahal bener. Tapi sebagus ini outputnya gitu, soundnya bagus, visualnya bagus segala macam. Ya gue kasih tahu bahwa soundcheck itu penting. Penting coy. Jadi mereka tuh soundcheck 2 jam ya ini hasilnya yang kalian lihat ini walaupun mainnya paling cuma 45 menit lebih lama soundchecknya ya. Tapi untuk persiapan segede ini, sematang ini, ya itu perjuangan mereka gitu. Gokil gue. Gitu. Nah akhirnya di event itu berjalan. Akhirnya tadi gue bilang kan, gue bantuin soundcheck salah satu main line up-nya di situ. Terus kata owner eventnya, nih lu ketemu tim gue deh. Iya. Datang nih, gue telepon susah lagi. Dan gue juga cukup keki kalau ada orang event yang cukup penting, misalnya contoh stage manager lah, susah dihubungin hari itu gitu. Gue juga kayak, gila nih gue di hire buat megang event lu, tapi tim lu aja susah dihubungin gitu kan. Sampai akhirnya orang datang nih, lu datang tau gak? First impression gue adalah orang datang pakai, oke lah, lu semua orang punya style masing-masing ya, tapi pakai sendal gitu. Nggak jepit. Iya, pakai apapun itu sendal lah gitu. Iya sendal lah. Lu menurut gue sih gini sih, lu kalau lu apalagi lu insan event, lu adalah orang yang berperan di event itu gitu kan. Betul. Bukannya gua mau ngejelekin sendal kan style juga bang, terserah gua segala macam. Cuman kan sepatu tuh dibuat ada tujuannya loh. Gitu kan. Kita kan nanti di event lari-lari, naik turun tangga segala macam. Kalau sendalnya jangkut kan gimana kan. Gua datang, gila nih, ini stage manager lu begini nih pakai sendal tuh. Jadi itu yang kita bilang hal sepele tapi nggak semua orang aware itu sebenarnya penting gitu. Jadi kayak sebenarnya menurut gua dari kita berfashion sebenarnya lu nggak perlu yang harus rapi pakai jas segala macem, cuman ya proper lah untuk event gitu. Nah gue dari situ aja udah ngerasa kayak wah ini something wrong nih sama eventnya nih. Dan benar udah itu benar-benar ternyata kayak ada artis gede datang kan artis gede punya requirement sendiri ya. Technical riders ataupun general riders gitu. Betul. Salah satu artis gede ini adalah sebuah band gede yang vokalisnya cewek ya cari sendiri ya itu siapa. Dia datang manajernya marah-marah. Gue ngeliat depan mata gue tuh si stage manager yang pakai sendal itu, dia dimarahin sama manajernya. Buset. Gila, gue kan udah ngasih rider lu lama, backstage gue tuh harus ada lampunya. Backstage aja dia nggak ada lampunya, gelap kalau malam. Gelap, iya sih. Gue langsung kayak ini bukannya basic banget ya, lu backstage harus terang gitu. Terang bener. Waktu gue dia dimarah-marahin, terus gue kan, aduh gue gue kan orang sewaan doang gitu kan, orang yang di hire doang. Gue kayak, gue nggak bisa berbuat apa-apa lagi, gue diemin aja gitu. Terus akhirnya si manajer itu karena band ini udah berapa kali ketemu sama gue, dia nyamperin gue, Mas Robi maaf ya gue bukan marahin lu kok, ini gue marahin, iya gue ngerti kok. Soalnya gila gue udah ngasih rider sama lama gak ada nih semuanya segala macam ya. Itu hal-hal kayak gitu yang kayak bikin, ya masa sih hal yang kadang nggak terlalu ribet sebenarnya, basic itu aja kalian lupain gitu. Itu dia. Itu yang bikin gue tuh sepanjang event kayak, aduh, ini kapan selesainya event ya? Gitu. Oke, Apalagi kalau invoice-nya lama juga lagi gitu. Oh iya. Mana ya invoice nih? Oh bukan. Ya begitulah. Jadi kalau dibilang keluh kesahnya ada aja event-event kayak gitu, nggak dijalanin dengan hati asal ada. Yang penting ada lah gitu. Aduh setengah hati. Iya itu pasti kerasa kok. Mana event yang benar-benar dijalani dengan passion, mana yang enggak tuh kerasa kok. Kerasa banget iya. Oke bang, ini terakhir dah saran dan pesan lu untuk event organizer, untuk para penggiat Jepangan inilah. Lu sebagai orang yang ada di belakang panggung. Yes, kalau dari gua sih ini sebenarnya saran yang gue dapat dari experience gue menghandle beberapa event di Jepangan ya. Di Indo, baik dari itu festival, event pop culture atau segala macam. Event mall juga kan banyak juga dikelola sama event organizer gue juga kan. Nah, gue sih sebenarnya
beberapa yang pengen gue sampein tuh dan ini sebenarnya akhirnya gue punya wadah nih buat nyampein secara wide gitu kan. Semoga channel ini bisa jadi wadah nih ya. Oke, amin. Nih ya enggak. Karena ini penting banget. Gue tuh pertama gue pengen nyampein juga ke para performer gitu ya. Karena kan gue orang di belakang FOH kan, pasti akan paling pertama tuh bersentuhan sama performer. Betul. Semua yang akan naik ke panggung gitu. Gua tuh tiap event, gua kan yang nyusun rundown-nya, technical rundown segala macem, dan bahkan gue sering perjuangin kayak beberapa venue, mas nggak bisa nih mas soundcheck jam segini, gue perjuangin supaya bisa gitu, karena menurut gua preparation tuh penting gitu kan. Terus udahlah gue perjuangin gitu, biasanya kita technical meeting kan sama performer. Nih gua punya waktu soundcheck segini, siapa yang mau soundcheck? Dan ini biasanya jawaban ini gue fair-fairan aja, banyak banget keluar dari manajer-manajer atau perwakilan idol group. Bang nggak usah soundcheck gue bang, ntar tinggal datang aja man. Oh itu banyak banget serius. Banyak itu banyak banget. Mostly idol group lah ya. Mostly idol group. Kita mah idol group doang bang, cuman gampang ntar kasih mic aja. Jadi kayak gue kayak yang oke, ini ya itu terserah mereka sih, hak mereka gitu. Cuman gue udah nawarin loh. Dan kan gue pribadi kan ngeband juga kan aktif sampai sekarang. Gue pun kalau di event-event requirement gue, kalau gue kasih mas minta requirement dong technical riders gitu. Salah satunya adalah soundcheck time karena gue mau mastiin semua lain aman segala macam. Ya salah satunya buat output pendengar juga enak lah gitu. Nah terus itu jadi gue pengen inputnya tuh buat para performer kayak kalian tuh jangan sepelein hal-hal yang menurut kalian sepele, bahwa itu yang sebenarnya bikin kalian naik gitu. Betul. Jadi kalau kalian merasa kok kita di sini-sini aja ya, mungkin itu belum kalian jalani gitu. Itu dasar banget lah ya, padahal soundcheck untuk para performer tuh dasar banget. Basic. Bener. Jadi stage preparation tuh jangan pernah diremehin gitu. Betul. Jadi kalau pernah kita semua pasti pernah berada di ini kan, berada di posisi pengunjung gitu, penonton. Terus kita penonton terus kayak ada idol group yang mic-nya nganggung-nganggung terus mati-mati segala macam. Kayak yang nonton juga bete dong kayak masa yang pengen gue tonton kayak gini sih? Nyaring itu suara. Nah itu kan kayaknya dia mungkin belum terlalu siap untuk preparationnya gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang menurut gua cukup penting. Kita kasih contoh aja nih Sanggar Tari Ibu Kota. Mereka tuh soundchecknya minimal juga minta waktunya sejam gitu kan. Sejam ya. Tahu kan mereka banyak banget kalau di panggung kan? Bener. Itu mereka ngecek mic-nya satu-satu. Dicek. Satu-satu? Yes. Jadi mereka harus levelingnya samain segala macam. Jadi nggak ada yang mereka tuh secara sistem tuh ya mereka udah gede lah gitu lah ya. Sistem bener maksudnya kalian idol group juga kan nggak susah gitu loh. Kayak monitoring ntar ada yang lu kenapa sih nyanyinya hari ini fals gitu. Iya monitor gue nggak kedengeran, gue nggak bisa dengar suara gue. Nah lu nggak soundcheck gimana? Serius gue tuh sering banget ketemu gini, bang. Gue di panggung monitor gue kayaknya kurang enak deh sama gue nggak kedengar suaranya dia nih. Lalu nggak soundcheck, jawaban gue cuma gitu aja. Gue udah nawarin lu nggak soundcheck. Pernah gue satu kejadian ada 2 performer dari Bandung gitu kan. Satu ya ini again buat respect gue ini aja ceritain pengalamannya aja. Boleh. Yang satu tuh idol group, salah satu performer lain gitu kan ya. Gue udah bilang, ini mau soundcheck kapan kalian? Nanti gue plot di waktunya. Terus yang satu bilang, nggak usah bang, gampang lah, kita datang langsung main aja, plug and play. Oh ya udah. Gampang. Tapi salah satu sekedar idol group doang ya. Idol grupnya berempat, mereka cari sendiri. Aduh, gue langsung tahu lagi. Terus mereka tuh bilang gini, kita mau soundcheck bang jam segini. Dan emang bener ketika soundcheck pun mereka lihat, wah display gue nggak sinkronnya sama lagunya. Mereka cari metodenya gimana supaya jadi pas manggung tuh ya udah terima beres aja gitu. Udah nggak ada yang dikeluhin. Jadi kan enak. Coba misalkan kita nggak soundcheck nih, wah video gue nggak sinkronnya sama lagunya, terus mau ngapain gitu kan? Kalau lu soundcheck kan at least lu punya waktu gitu kan buat mikirin itu gimana caranya gitu. Nah jadi input gua buat teman-teman performer, jangan pernah remehin soundcheck, jangan pernah remehin preparation time. Terus ya kalian bangun sistem yang contoh sama orang-orang yang ataupun insan-insan yang udah profesional lah. Jangan malas-malas intinya gitu sih. Itu kan besok kan aduh soundcheck pagi lagi malas. Ya kalau kalian gak siap untuk jalanin hidupan sebagai performer, nggak usah jadi performer. Setuju tuh, tetangganya setuju. Gitu. Terus kalau buat community kalau event ya, mungkin lebih ke arah kayak terkadang banyak event diselenggarain tapi nggak mikirin gimana safety-nya ataupun kenikmatan pengunjung juga kan. Jadi gua apa namanya? Hospitality. Ya, hospitality. Jadi gua berharap kayak terkadang tuh nggak cuman artisnya aja loh yang perlu service gitu. Betul. Sebenarnya kan
apa ya, tamunya kita, rajanya kita tuh penonton kita gitu loh. Iya. Bukan artis kita aja tuh nyervis mereka gitu mereka, kan. bener. Jadi ya gue pengen sih lebih aware aja sih buat teman-teman penggiat event gitu ya, bahwa kalian nggak cuma mikirin kaliannya doang nih sebagai insan event, tapi pikirin juga kayak dari penonton gimana nih segala macam. Memang sih di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu. Kita nggak bisa bahagiain semua orang, tapi at least kita bisa berusaha lah buat itu. Gitu ya. Dia tepuk tangan lagi untuk Bang Robi. Oke, jadi kesimpulan apa ya? Kesimpulan akhirnya sih sebenarnya yang gue tangkap itu ya Bang ya, dari lu hasil itu nggak akan mengkhianati usaha lah. Jelas. Usaha lu apa tinggi ya, hasil lu bakal tinggi juga gitu itu. Oke, terima kasih sekali Thank you so Bang much. Winda, Bang Robi. Jadi salah. Luar biasa. Sebelum ditutup, Boleh. satu lagi. Satu lagi nih, greget nih pasti. Kan banyak banget, tadi gue ceritain banyak event-event baru kan. Iya. Gue juga mau shout out buat komunitas NIJ Pop ya. Itu mereka waktu pertama ngadain event, gue ngobrol sama teman-teman band, teman-teman performer juga. Itu mereka salah satu anak komunitas baru di Jepangan yang baru ngadain event. Tapi vibe-nya tuh menurut gue udah bisa ngelebihin yang setiap minggu kalian tonton di mall lah. Anjay. Karena ya itu mereka mau belajar, mau mendengarkan, dan mereka mau berusaha. Yang paling penting usaha dulu yang nomor satu. Benar. Jadi gue bisa nikmatin itu sih. Gue shout out buat mereka. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk NIJ Pop. Oke, terima kasih lagi Bang Robi ya. Yes, thank you. Thank you semuanya. juga. Udah nemenin kita, udah nemenin kalian juga pokoknya ya di sesi panas bersama Wibu. Ini panas dari pertengahan sampai ending. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yeay.